Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menarik energi general tentang percintaan. Jadi buat kalian yang saat ini sedang berkonflik dengan seseorang, mau apapun statusnya atau telah terjadi konflik ya, baru saja berkonflik. Nah, aku akan coba menarik energi tentang hubungan kalian. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya, karena bisa jadi semua pesan atau energi yang ketarik semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. So, kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Fokuskan energi dia, seseorang yang sedang berkonflik dengan kamu saat ini atau kalian baru berkonflik atau setelah berkonflik ya. Bisa dengan membayangkan wajahnya atau kamu sebut namanya dalam hati. Oke, Four of Hearts. Di sini yang aku lihat kamu dan dia lagi berjauhan ya. Bisa karena dia lagi traveling ya, mungkin urusan pekerjaan atau memang pekerjaan dia harus bekerja di tempat yang jauh, atau kamu LDR karena memang dia stay atau tempat tinggalnya jauh dari kamu. Nah, ini ya salah satu drama LDR. Seringkali konfliknya itu mostly tentang kesalahpahaman, karena kan ngobrol secara langsung nggak bisa tuh ya. Jadi mau itu lewat telepon, mau video call, ada aja gitu salah pahamnya ya. Apalagi sekedar lewat chat. Nah, nanti salah satu slow respon, udah satunya overthinking ya, langsung bla bla bla, banyak argumen, perdebatan, yang energi yang ketarik seperti itu ya. Oke, tuh ya, Four of Spades, travel. Dia atau kamu saat ini lagi traveling, jadi kalian tuh konfliknya nggak face to face gitu loh ya, nggak bertemu secara fisik. Konflik kesalahpahaman lewat chat atau pas lagi teleponan atau pas lagi video call. Nah, sekarang posisinya kamu sama dia berjauhan nih. Ada yang lagi memang traveling ya, entah traveling memang dia lagi jalan-jalan, lagi liburan kah, atau ngurus pekerjaan, atau berlayar karena dia harus bekerja di tempat yang jauh, atau memang kamu stay tempat tinggalnya sama dia berasal dari daerah atau kota atau bahkan negara yang berbeda ya. Oke, Air of Spades, trap. Saat ini kamu merasa stuck ya dengan perdebatan yang terjadi ya, atau sudah terjadi atau baru terjadi. Kamu ngerasa stuck, merasa nggak ada solusi, nggak ada conclusion atau kesimpulan, atau bahkan tidak ada kamu atau dia mengatakan hubungan ini bagaimana, berlanjutkah, selesaikah. Jadi kayak ya udah stuck aja gitu. Mungkin terakhirnya dia nggak menjawab lagi, atau bisa jadi karena mungkin ada perkataan yang membuat kamu tersinggung, kamu jadi nggak menjawab lagi karena kayak kamu ngerasa lelah. Dijawab pun kayak percuma ya, dari tadi kayak nggak nyambung aja gitu, yang ada makin berdebat gitu loh ya. Namanya kesalahpahaman tuh kan artinya nggak sinkron ya, satu mikirnya A, satunya mikirnya B gitu. Nah, saat ini situasinya stuck ya.
nggak ada pembicaraan lagi, bahkan nggak ada keputusan apa-apa lagi. Dan King of Spades. Jika kamu feminim, maaf ya, seseorang ini adalah maskulin yang usianya lebih tua dari kamu. Kalaupun mungkin kalian usianya sama, dia sudah ini ya, sudah matang gitu ya, usianya udah matang. Katakan udah bapak-bapak gitulah ya. Beberapa bahkan ada yang memang single parent ya, atau pernah menikah. Jadi usianya udah matang. Di atas 40 tahun. Nah, beberapa mungkin lebih tua dari kamu ya. Dan memang sih ketika kalian berdebat atau berkonflik, dia tuh memang kata-katanya cenderung tegas gitu ya, tapi yang kamu terima itu pedes gitu loh ya. Inilah yang namanya kesalahpahaman gitu. Dari energi dia King of Spades, sebenarnya mungkin dia nggak bermaksud menyakiti kamu ya, tetapi pilihan katanya ya bisa jadi yang membuat kamu nih trap ya, merasa tersudut gitu. Atau dia nggak memahami apa yang kamu katakan, jadi dia mengcounter ya dengan kata-kata yang membuat kamu tersudut ya. Ibarat tuh kayak hati tuh makjleb loh, kok bisa ya dia ngomong kayak gini, padahal aku tuh maksudnya nggak gitu. Nah gitu loh. Tapi ketika kamu ingin menjawab, dia counter terus, ya udah, namanya juga salah paham ya. Kalau nggak gitu nggak konflik. Nah, oke, aku coba lihat lagi nih. Awan mendung, Ten of Spades, obscurity. Nggak ada kejelasan. Atau belum ada kejelasan ya. Nanti kan aku tarik lagi nih energinya. Jadi awan mendung, kayak kamu bingung ini hubungan ini lanjut atau enggak. Dia pun juga nyuekin kamu gitu ya. Mungkin kayak dia merasa, ini yang aku omong udah bener ya, kamu sih kayak gitu. Sedangkan kamu merasa, ini sebenarnya gimana sih, maunya dia apa gitu, lanjut atau enggak. Terus kok jadi kayak berasa dalam hubungan ini atau koneksi ini atau perasaan ini, kok jadi berasa ada sesuatu yang ini loh, apa namanya, memisahkan ya. Ya ini awan mendung ini gitu. Nah, aku coba tarik energinya dengan kartu tarot ya. Nih ya, Three of Swords. Kamu benar-benar merasa kecewa banget ya sama dia. Sakit hati dengan apa yang dia katakan, dengan dia ucapkan, sikap atau tindakan dia. Nah, di sini seperti ada penghalang. Karena apa? Kalian lagi berjauhan, lagi LDR gitu loh. Jadi ya gimana mau, kalau seandainya nggak LDR ya, kamu tahu dia tinggal di mana ya, kalian bisa aja nyamperin gitu kan, atau mungkin udah janjian ketemuan aja besok misalnya ya. Ini malam ini lelah lah, kita lelah kalau berdebat terus, sudah besok aja ketemuan, jam berapa, di mana gitu kan jelas ya. Tapi karena kalian ini LDR nih, voyage sama travel, jadi obscurity, awan mendung, jadi ada halangan, hambatan, mau konfirmasi, klarifikasi secara langsung nggak bisa. Jadi kamu merasa memang sakit hati banget gitu ya. Ten of Wands. Ada beban ya, merasa lelah banget, merasa terbebani banget ya dengan konflik yang terjadi gitu. Dia sih sebenarnya nggak berniat untuk menyinggung perasaanmu ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya energinya dia King of Spades nih positif-positif aja gitu. Kecuali kalau energinya dia ini King of Club ya, Raja Keriting. Nah itu baru memang dia toxic, gaslighting, playing victim,
playing victim, modus manipulatif gitu. Tapi sebenarnya energinya positif aja, cuman pemilihan katanya aja gitu ya, yang benar-benar membuat kamu lelah, capek, sakit hati ya. Memang hubungan kalian saat ini lagi berasa dalam tekanan gitu loh. Jadi salah paham ya. Dia merasa kayak kamu terlalu cerewet, sedangkan kamu terlalu cerewet, kamu terlalu baper, terlalu sensitif, sedangkan kamu merasa kok tega ya dia ngomong seperti itu. Nah, ya namanya juga salah paham ya. Strength. Walaupun saat ini kamu merasakan hubungan ini dalam tekanan, merasa lelah luar biasa, bahkan kecewa, sakit hati ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sampai nangis ya, saking keselnya, saking sakit hatinya ya. Ini udah di tahap sakit hati, bukan lagi kecewa gitu. Udah di level yang middle ya. Kalau yang paling up banget tentang sakit kecewa itu ten of swords ya. Ini mungkin middle gitu. Tapi di sana ada strength ya. Aku rasa sih kamu bisa menundukkan dia, meluluhkan dia atau situasi ini ya. Tidak harus kamu merayu, begging, memohon, tidak gitu ya. Dari sikap kamu itu nanti dia tuh kayak akan luluh dengan sendirinya ya. Kamu tidak harus memohon. Aku di sini melihat sih kamu tidak memohon ya. Kamu ya hanya mengucapkan ketegasan. Kok kamu jadi salah paham? Kok kita jadi konflik? Kok kita jadi berdebat? Sebenarnya maksudku seperti ini gitu ya. Kamu mengerti, syukur nggak, ya udah. Pokoknya aku nggak bermaksud seperti yang kamu pikirkan. Nah ya, kamu hanya memberikan ketegasan. Nah nanti dia akan luluh dengan sendirinya nih. Ibarat kamu si perempuan ini ya, terus dia singa, tuh dia akan tunduk sama kamu gitu, akan luluh ya. Jadi apa yang kamu ucapkan akan dia pikirkan, dan dia akan, oh ya aku nggak seharusnya seperti ini, kok aku dari tadi kayak yang nyerocos aja merasa diriku benar ya, nggak aku telaah dulu, nggak aku pikirkan dulu. Nah ya, oke nih, Page of Swords. Kalaupun kamu menarik diri ya, itu sesuatu hal yang normal. Ketika kita lelah, kita pengen healing dulu gitu ya, menarik diri. Nah kalaupun kamu menarik diri ya, dia nggak akan tinggal diam sih. Dia akan mencari tahu keadaan kamu ya. Bisa dia memang menghubungi kamu, atau dia coba cek ke sosmed kamu, bikin status apa nih ya, jangan-jangan nyindir aku gitu, atau posting apa, galau kah, biasa aja kah, penasaran dia. Jadi kalau kamu menarik diri, dia penasaran. Kalau kamu ngediemin, dia penasaran. Dan oke, kita lihat lagi. The Lovers ya. Ketarik di sini energinya kalian berbaikan lagi ya, berbaikan lagi. Karena ya yang aku lihat dia tuh cinta, dia tuh sayang, ya itu tadi ya, hanya kesalahpahaman ya. Jadi kalaupun saat ini hubungan ini berasa ada awan mendung, berasa ada hambatan atau penghalang ya, begitu melelahkan dan nyesek. Tapi dia bakalan luluh ya, terutama ketika kamu apa ya istilahnya, kamu sudah nggak mendebat lagi, kamu sudah nggak apa ya istilahnya, nggak marah-marah. Misal kamu udah nggak mendebat lagi dan kamu memilih untuk diam, dia di situ luluh dan malah penasaran, loh kok nggak ngomel-ngomel lagi nih gitu. Ya, endingnya The Lovers ya, bakalan berbaikan lagi. Oke, biar lebih meyakinkan, aku tarik lagi energinya dengan kartu Oracle ya, tentang kalian yang saat ini sedang berkonflik atau baru berkonflik atau sudah berkonflik ya. Ya, ini ya. Girl with a snake boundaries.
kamu dan dia menjaga jarak dulu satu sama lain ya. Dia pengen seneng-seneng menenangkan diri, kamu pun juga lelah ya, pingin udahlah aku nggak komunikasi dulu gitu. Aku lanjutin kok jadi perdebatan panjang ya gitu. Ya udahlah, aku bikin batasan, aku menyibukkan diri dulu ya. Terserah dia mau cari hiburan seneng-seneng sama temen-temennya, mau workaholic lah, mau apalah, kamu bukan kamu nggak peduli, tapi kayak kamu nggak mau membebani dirimu lagi gitu ya. Karena ketika kita terlalu mikirin orang lain ya, itu pasangan apapun statusnya itu kan sama aja orang lain ya, itu sangat melelahkan ya. Jadi kayak kamu ya udahlah, suka-suka dia mau ngapain, aku bikin batasan karena aku nggak pingin melanjutkan perdebatan panjang ini lagi gitu ya. Oke, mirror. Dia nanti akan introspeksi ya. Mirroring each other. Jadi ketika dia mengabaikan kamu, kamu juga cuek ya. Kemudian self image, introspeksi ya. Relationship reflects our wants, introspection. Jadi segala sesuatu yang terjadi kayak ya, dia akan, kalau misalkan kalian konfliknya atau berdebatnya by chat ya, dia akan reread gitu, baca ulang, baru dia cerna lagi ya. Di situ dia baru nanti akan tersadar, oh iya ini kata-kata ini nggak bener, makanya dia sakit hati, makanya dia sedih ya. Kamu pun juga sama, oh ya ini mungkin kata-kataku mungkin membuat dia tersinggung ya. Oh ya, nanti kalau udah berkomunikasi lagi ya aku nggak apa ya, ibaratnya aku nggak nyerewetin dia lagi gitulah ya. Intinya sama-sama introspeksi diri. Oke. Dan hand of card. Sebenarnya ya dia pun merasa sedih dan kecewa gitu, tapi di hadapanmu dia nggak akan menampakkan itu ya. Jadi kayak berstrategi gitu, dan dia akan tetap mengambil kesempatan untuk tetap menjalani hubungan ini ya, walaupun telah ada konflik ya, mungkin drama yang sampai heboh, ada yang mungkin debat-debat biasa, salah paham. Nah, dia akan ambil kesempatan. Jadi ibaratnya gini, kalau dia berkomunikasi lagi, baik-baikin kamu, and kamunya welcome, ya udah dia ambil kesempatan itu untuk terus lanjut hubungan ini gitu loh ya. Tapi sih yang aku rasa, aku lihat ya kamunya welcome sih gitu, nggak ada keinginan untuk berpisah ya, hanya lelah aja gitu loh. Oke. Ya, tuh kan, the butterfly, relationship evolving to the next fase, healing the inner child and grow. Jadi hubungan kamu akan berkembang di fase baru gitu ya, in the next fase. Yang sekarang kan lagi berkonflik ya. Nah, fase berikutnya ya udah berbaikan dan akan sama-sama healing. Ya aku rasa sih satu sama lain ini kan tuh ada trauma ya di masa lalu. Ada beberapa yang ada luka luka masa kecil gitu ya. Jadi jadi gampang tersinggung, jadi mudah baper, terus sulit untuk menerima kritik, apa namanya, sumbu pendek ya, orang ngomong tuh langsung set gitu, nggak dicerna dulu. Nah, tapi dengan kalian introspeksi diri masing-masing ya, ini akan healing ya, akan healing. Dan dari sini tuh akan ada pertumbuhan gitu ya, bahwa
hubungan ini tuh nggak bisa kalau stuck seperti ini. Sama-sama memperbaiki diri ya. Oke, so kita lihat lagi. Ya. Oke, nih Max, not showing true feelings ya. Ini yang aku katakan tadi bahwa walaupun dia sebenarnya kehilangan, dia sedih ya dengan masalah ini, dia kecewa, tapi dia pura-pura baik-baik aja gitu. Jadi kalau yang saat ini dia rasakan tuh sebenarnya galau, overthinking, bingung, udah nggak karu-karuan gitu ya. Tapi nanti di hadapanmu kayak yang nggak terjadi apa-apa. Loh, kenapa sih? Ngapain kamu harus sedih? Nggak kok, kemarin aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja. Oh, kemarin aku nggak balas lagi karena aku lagi ada temen dateng gitu. Oh, karena ada telepon dari orang tuaku, keluarga aku. Pokoknya gitu-gitulah ya. Dia tidak mengakui perasaan dia yang sebenarnya. Maksudnya perasaan ketika kalian berantem tuh loh ya. Oke, nih ya. Not enough. Jadi permasalahan ini karena ego ya, satu sama lain merasa benar. Terus kemudian ada mungkin kamu atau dia jealous gitu, tapi yang dituduh jealous nggak mau. Itulah. Nah, yang terakhir aku mau tarik pesan dari Romance Angel ya untuk hubungan yang sedang prahara ini atau berkonflik ini ya. Kita lihat apa pesan Romance Angel. Tapi ini hubungannya baikan lagi ya, guys. Baikan lagi. Yap. Tuh. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life ya. Ya, katakanlah ini seseorang yang dari masa lalu atau yang sudah kamu kenal ya. Kembali untuk rekonsiliasi, memperbaiki hubungan. Ya. Aku sih nggak melihat ada yang bilang putus ya. Ya hanya kayak ya udah kalau kamu nggak ini sama aku ya udah. Tapi nggak ada sih yang kita selesai aja, kita putus, kita pisah, hubungan sampai di sini nggak ada ya. Lebih ke kayak oh ya udah kalau memang kamu nggak nyaman, aku nggak akan ganggu kamu lagi, atau udah jangan ganggu aku dulu, aku lagi pusing misalnya gitu, atau jangan chat lagi kalau aku nggak ngechat duluan, aku nggak mau berantem misal gitu ya. Tapi akan rekonsiliasi ini ya sinkron dengan The Lovers ya. And tuh. Oh, bagus banget ya pesan dari Romance Angel. True love. This is the romance of a lifetime. Nanti akan baikan lagi, mesra-mesra lagi. Ya, ini sinkron dengan The Lovers, energinya soulmate banget ya. Jadi kalau berantem tuh nggak bisa lama-lama, nggak usah hitungan minggu atau hari ya. Paling kalau kalian berantemnya hari ini, besok udah baikan, atau paling nggak maksimal 3 hari gitu. Karena ada koneksi true love ya. Koneksi true love itu nggak gampang untuk ninggalin gitu loh ya. Dan bakalan mesra lagi ya. Oke, so kita lihat lagi, aku tarik pesan lagi. Yap, nih ya. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi, kalaupun sekarang lagi ngambek-ngambekan nih ya, udah jangan hubungin aku lagi misal gitu. Udah aku nggak akan ganggu kamu lagi misal gitu. Udah kita bicara besok, aku nggak mau berdebat lagi, nah misal gitu ya. Terus kan kalian nggak ngobrol, nggak komunikasi nih. Nah sebenarnya kamu dan dia sama. Jadi dia afirmasi, aduh moga-moga dia nggak marah beneran nih, besok baikan lagi ya, kayak gitu. Atau kamu pun juga sama, kamu mungkin juga berdoa, semoga ini hanya pertengkaran biasa ya, kita balikan lagi ya. Udah nih, bring you together, balikan lagi.
Oke, satu lagi. Biar lebih meyakinkan dan energinya ketarik lebih strong ya. Yap. Codependency. Addiction are affecting your romantic life. Kamu dan dia udah ketergantungan. Nih, makanya ini sinkron dengan kartu strength ya. Dia pun akan tunduk ya, luluh, bucin. Terutama kalau kamu keluarin sisi feminimu tuh ya, dia akan luluh, kasihan ya. Ya, dia butuh kamu gitu, walaupun habis marah-marah dia akan nyari ya. Addiction, dia udah ketergantungan sama kamu guys, nggak mudah buat dia ninggalin gitu loh ya. Oke, jadi kesimpulannya akan berbaikan dan ini nggak lama ya, energinya strong kok ketariknya ya, apalagi ada strength the lovers. Nah habisnya kalau kartu ini kartu major ya, strength sama the loversnya kartu major atau kartu utama, ini energinya lebih strong, lebih kuat gitu dibanding kartu mayor ya, seperti kayak Three of Swords, Ten of Wands, Page of Swords. Ini kartu mayor, ini kartu strength sama lovers, kartu major ya, ditambah dikuatkan pesan dari romance angel nih ya, reconciliation and codependency, dan juga kamu ada koneksi soulmate ya atau true love. Oke, kita cek zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Kalau dari kartu tarot terkonfirmasi ada Leo dan Gemini. Nah, kita coba cek lagi ada zodiak apa. Oke, Leo lagi. Zodiak Leo strong ya. Pisces, Virgo, Aquarius, Scorpio, Gemini, Virgo lagi, Libra, Cancer, dan Sagittarius Pisces. Inisial nama, nggak harus nama depan, bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan atau nama di sosmed. Ada inisial X, N, B Bravo, C, O, S, V, W, Y, Q, T, dan I. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.